Pernah nggak sih kalian ngebayangin dunia di mana Tiongkok jadi kekuatan super baru yang bisa ngalahin Amerika Serikat? Atau bahkan seperti di game Fallout, Tiongkok sampai ngehancurin AS lewat perang nuklir. Keren ya? Tapi ternyata ini nggak cuma cerita fiksi belaka. Di dunia nyata, Tiongkok emang lagi naik daun dan mulai nunjukin potensinya buat jadi pesaing serius AS. Nah, kali ini kita bakal ngebahas gimana Tiongkok pelan-pelan ngegeser dominasi AS, terutama lewat teknologi dan ekonomi. Akhir-akhir ini muncul kabar menarik soal DeepSeek, perusahaan kecerdasan buatan asal Tiongkok yang bikin gebrakan. Mereka ngembangin model AI yang bisa ngejawab hampir semua pertanyaan kita. Mirip kayak ChatGPT buatan OpenAI, tapi yang bikin menarik, DeepSeek nawarin fitur premium secara gratis. Bayangin aja, fitur yang biasanya bayar, di sini bisa kalian dapetin cuma-cuma. Meskipun masih baru, terobosan ini bisa jadi ancaman serius buat dominasi AS di industri AI. Tiongkok nggak cuma berhenti di situ loh. Mereka juga mulai merambah industri lain kayak mobil listrik dan bahkan video game. Beberapa perusahaan Tiongkok udah jadi pemain besar di kancah global. Jadi pertanyaannya, mungkinkah Tiongkok bakal ngerobohin dominasi AS dalam waktu dekat? Kebangkitan Tiongkok nggak cuma terlihat dari teknologi AI aja. Mereka juga aktif banget dalam proyek infrastruktur global lewat program Belt and Road Initiative-nya atau BRI. Program ini nggak cuma bikin jalan, pelabuhan, atau rel kereta api, tapi juga ngebangun jaringan ekonomi yang bikin banyak negara bergantung sama Tiongkok. Sementara AS semakin proteksionis, Tiongkok malah ngasih tawaran menarik nih buat negara-negara lain. Mereka nggak cuma nyediain infrastruktur fisik, tapi juga investasi besar di sektor energi dan manufaktur. Ini bikin posisi Tiongkok sebagai pemimpin global semakin kuat. Nah, ada satu teori menarik nih yang disebut Kindleberger Trap. Teori ini bilang ketika negara adidaya lama kayak AS nggak bisa lagi nyediain barang publik global kayak stabilitas ekonomi atau inovasi teknologi, dunia bakal kacau balau. Ini pernah terjadi pas AS ngadopsi kebijakan isolasionis setelah Perang Dunia I yang akhirnya bikin depresi besar. Tiongkok kayaknya ngelihat ini sebagai peluang. Dengan BRI dan dominasi AI tadi, mereka berusaha jadi penyedia barang publik global. Kalau ini berhasil, Tiongkok bisa ngehindarin Kindleberger Trap dan jadi hegemon baru yang nentuin arah perkembangan dunia. Masa depan hegemoni Tiongkok bakal sangat tergantung sama respon dunia. Ada dua skenario yang mungkin terjadi. Pertama, dunia menerima Tiongkok sebagai pemimpin baru. Kalau Tiongkok bisa ngebangun kepercayaan dan nunjukin bahwa kepemimpinannya bawa manfaat banyak negara, dunia mungkin bakal nerima mereka sebagai hegemon baru. Negara-negara berkembang yang udah bergantung sama investasi dan teknologi Tiongkok bisa jadi pendukung setia Beijing. Yang kedua, perlawanan dari AS dan sekutu. Di sisi lain, AS dan sekutunya mungkin bakal ngehalangin pengaruh Tiongkok. Mereka bisa ngebentuk aliansi militer kayak AUKUS atau reshoring industri kritis buat ngebalikin produksi ke negara sendiri. Kalau ini terjadi, dunia bisa terpecah jadi dua blok besar kayak zaman Perang Dingin kemarin. Jadi, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Semuanya tergantung sama gimana Tiongkok ngelola hubungan internasionalnya. Kalau mereka bisa nunjukin kepemimpinan yang inklusif dan gak terlalu agresif, dunia bakal nerima mereka sebagai hegemon baru. Tapi kalau pendekatan mereka terlalu koersif, perlawanan dari AS dan sekutu bisa bikin dunia kembali ke era ketegangan geopolitik. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Tiongkok bakal jadi pemimpin dunia di masa depan? Atau AS masih bisa bertahan? Share pendapat kalian di kolom komentar.